Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mengentry atau mengisi nilai rapot menggunakan aplikasi e-rapot untuk kurikulum 2013 jenjang SMP. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita buka dulu aplikasi, kemudian kita masukkan username dan password yang diberikan oleh admin e-rapor dari sekolah. Nah, setelah kita login ke dalam aplikasi, maka akan muncul tampilan awal dari aplikasi e-rapor atau di dashboardnya. Akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada mata pelajaran yang diampu ya, sesuai yang sudah di mapping di e-rapor oleh admin sekolah. Di sebelah kiri ada beberapa menu yang ini akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama ada dashboard, itu untuk tampilan awal. Kemudian ada menu untuk guru, ini untuk mengubah password ya. Jika ingin passwordnya diganti ya, silakan nanti bisa lewat menu ini. Jadi ada nama lengkapnya siapa, kemudian user ID-nya yang akan terisi otomatis, dan passwordnya bisa diganti. Tetapi untuk keamanan sebaiknya tidak usah diganti, sehingga kalau lupa nanti bisa minta admin untuk mereset atau mengatur ulang dari password tersebut. Kemudian di menu berikutnya ada daftar kompetensi dasar. Nah, di kompetensi dasar ada tampilnya seperti ini, ada kurikulum 2013 di atas ini, kemudian ada kurikulum darurat. Nah, kalau kita menggunakan kurikulum 13 ya berarti ini kita pilih yang kurikulum 2013. Kalau yang darurat berarti kita pilih ke yang darurat. Misalnya kita pakai yang kurikulum 2013. Kemudian di sebelah kanan atas ada tombol tambah kompetensi dasar. Nah, tapi sebelumnya kita pilih dulu, di sini ada mata pelajaran. Ya, saya pilih misalnya ada IPA. Nah, kemudian di sini kita tambahkan kompetensi dasar. Nah, ini sudah ada muncul kompetensi dasar yang ada. Ya, cuma di sini ada semua kelas mulai dari kelas 7 sampai kelas 9. Nah, di tombol atas ini ada keterangan nonaktif dan aktifkan. Jadi kalau nonaktifkan kita klik, maka ini statusnya jadi nonaktif, berarti tidak bisa kita gunakan. Tapi kalau statusnya sudah aktif seperti ini, nah misalnya saya klik nonaktif, nah ini ada notifikasi, kita pilih matematika. Nah, ini seperti ini akan nonaktif. Nah, ini berarti nanti tidak bisa digunakan. Nah, sehingga harus diaktifkan jika posisinya seperti ini. Klik tombol aktif. Nah, notifikasi oke. Masukkan labelnya, aktifkan. Bentar lagi ya. Nah, ini berarti statusnya aktif. Ini bisa kita lanjutkan. Berikutnya kalau sudah temu seperti ini ya. Sudah sosok. Kalau misalnya nanti ingin mengedit kompetensinya, ya tinggal diklik tombol edit. Nah, nanti bisa mengedit kompetensi yang ada di dalam kurikulum. Nah, ini jadi ada kompetensi dasar, kemudian ringkasnya. Nah, ini diringkas. Dan menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar baku. Diringkas menjadi menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran. Nah, ini tujuannya supaya nanti ketika masuk di deskripsinya tidak terlalu panjang. Baik, kita lanjutkan ke berikutnya. Di menu sebelah kiri ada data capaian akhir fase. Nah, sini ada
data elemen dan subelemen dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi untuk yang kurikulum 13 ini sesuai dengan Permendikbudristek nomor 21 tahun 2002. Nah, ini aturan yang baru untuk kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka. Sehingga dengan berlakunya kurikulum ini, maka PPA yang lama, penilaian yang lama itu sudah tidak berlaku. Ini sudah dinyatakan di dalam Permendikbudristek ini. Sehingga untuk K13 sekarang sudah menggunakan PPA yang seperti ini. Nah, ini untuk penilaian baik itu yang menggunakan kurikulum 13 kelas 8 maupun kelas 9 maupun kelas 7 itu semuanya pakai PPA yang terbaru. Di dalam PPA ini nanti model rapot itu akan sama persis dengan rapot kurikulum Merdeka. Kita lanjut lagi. Ini sudah ada fase-fasenya yang ada semua ya. Ini tinggal kita cari kalau ingin sebelah kanan berikutnya. Ini sudah ada semua ya. Dia fase 1, nah ini ada fase masing-masing sesuai jenjangnya. Kemudian kalau sudah kita tentukan ini, berikutnya input data dan nilai. Nah, ini ada input tujuan pembelajaran. Ini input tujuan pembelajaran. Ini ada menu 2, copy tujuan pembelajaran. Ini kalau kita sudah buat, tinggal kita copy. Ini untuk misalnya kita klik. Nah, ini pilih kelas. Nah, ini karena yang sesuai Dapodik yang kelas 8 sama 9 itu menggunakan kurikulum 2013, maka yang muncul hanya kelas 8 sama 9, kelas 7 tidak muncul. Nah, misalnya ini saya pilih mata pelajaran IPA. Nah, ini belum ada tujuan pembelajaran tersimpan di kelas semester ini. Nah, jadi kita bisa mengcopy. Nah, mengcopy ini bisa kita lakukan ketika kita sudah mengentry tujuan pembelajaran misalnya di kelas 9A, kemudian kita copy ke kelas 9B. Tapi kalau hanya satu kelas belum diisi, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Oke, kita kembali ke input nilai tujuan pembelajaran. Berarti kita lanjutkan ke tambah tujuan pembelajaran. Pilih kelasnya, kelas 9, jumlah pembelajaran, tujuan pembelajaran yang akan ditambahkan. Nah, ini ada berapa? Ini sesuaikan dengan KD yang diajarkan pada semester tersebut. Jadi sesuai dengan PPA bahwa untuk tujuan pembelajaran di K13 ini bisa diambil dari kompetensi dasar ya, sesuai dengan PPA yang terbaru. Misalnya saya pilih 5. Nah, ini seperti ini. Dan kita pilih ilmu pengetahuan alam kelas 9. Nah, tujuan pembelajaran ini apa? Nah, untuk menentukan tujuan pembelajaran kita bisa mengambil dari KD sesuai dengan PPA ya 2015, bisa kita ambil dari KD, sehingga Bapak Ibu harus sudah punya daftar KD. Nah, seperti ini KD-nya IPA kelas 9. Jadi ada pengetahuan, ada keterampilan. Nah, ini kita rangkum menjadi tujuan pembelajaran, sehingga nanti Bapak Ibu juga harus sudah punya file seperti ini. Jadi, ini ada input. Nah, ini tujuan pembelajaran. Di dalam raport ini dibatasi bahwa jumlah teks atau huruf angka yang ada itu maksimal 100 karakter, sehingga kalau tadi KD-nya terlalu panjang itu harus diringkas. Nah, misalnya seperti ini, saya pilih 1, ini yang sudah saya tekan, copy, kemudian dimasukkan di sini. Nah, ini dan seterusnya sampai terakhir, kemudian baru disimpan. Ya, jadi yang ini juga sama nanti di semua ya. Ya, pelajarannya tadi ada 5, ya, berarti masih 1 disimpan. Sudah. Nah, ini oke.
Nah, ini akan masuk di sini. Nanti kalau misalnya ada keliru, kita bisa diedit atau bisa dihapus. Jadi ada menu edit. Nah, ini untuk mengedit. Nah, ini mau nambahi apa tujuan pembelajarannya itu bisa diedit di sini. Kita kalau menghapus juga sama menghapus. Itu cara mengisi tujuan pembelajaran. Kemudian input nilai. Nah, pilih kelas 9. Nah, kemudian mapelnya IPA. Nah, ini ada tadi kalau kita tadi sudah memasukkan satu CPE apa tujuan pembelajaran. Nah, itu berarti ini hanya muncul satu. Ya, setiap siswa muncul satu tujuan pembelajaran. Nah, kalau ada 5 nanti dia akan tunjukkan. Di sini ada capaian kompetensi yang tercapai. Nah, ini kita pilih. Jadi ini kalau kita ngisi manual, jadi angkanya kita isi manual, kemudian kita pilih yang tercapai apa, yang tidak perlu peningkatan apa. Nah, misalnya ini dia dapat 80, nah ini berarti ini tercapai. Kemudian nanti karena ada 5, mungkin ada 5 itu mungkin ada yang tidak tercapai atau perlu peningkatan. Jadi kita pilih mana yang sesuai. Ini kalau kita ngisi manual. Nah, kalau kita mau ngisi secara keseluruhan supaya nggak ngetik satu persatu ini, nah itu kita pilih import nilai. Nah, di sini pilih kelas 9, mapelnya IPA. Nah, kemudian kita download format kosong. Nah, seperti ini. Nah, itu sudah terdownload. Nah, dan dibuka. Jadi ini ada 2, download font kosong dan nah ini kalau sudah seperti ini. Nah, ini nanti kita isi ya nilainya. Jadi sebelum untuk mengisi ini, Bapak Ibu harus juga mengisi dulu file yang seperti ini. Nah, kita tadi kan sudah mengisi. Nah, kemudian punya ringkasan seperti ini. Nah, TP1, TP2, TP3 dan seterusnya. Termasuk di sini ada nilai sumatif, tengah semester, sumatif, akhir semester. Nah, jadi sesuai PPA yang terbaru bahwa ujian yang dilakukan itu hanya ada 2, yaitu ada formatif sama sumatif. Nah, yang dipakai itu hanya nilai sumatif. Nah, ini misalnya ada sumatif 1 itu untuk TP1, sumatif 2 TP2. Nah, ini tadi sampai 5. Nah, ada 5 kita isi. Seperti itu. Dan juga karena masih menggunakan ujian tengah semester, ya kita masukkan juga tengah semesternya sama sumatif akhir semesternya juga dimasukkan. Nanti akan ketemu nilai rata-rata dari 5 TP, kemudian di rata-rata lagi dengan nilai sumatif, tengah semester dan akhir semester akan ketemu nilai akhir. Nah, nilai akhir, nah ini akan ketemu nilai ini. Nah, ini predikatnya. Nah, kemudian pencapaian kompetensinya akan terisi otomatis. Nah, ini bisa kita isi seperti ini atau bisa tadi lewat aplikasi tadi. Nah, jadi pastikan harus punya ini. Kalau belum punya ini, maka kita akan kesulitan karena dimasukkan hanya nilai akhir. Ya, sesuai dengan tabel ini tadi. Nah, jadi yang dimasukkan hanya nilai akhir dari nilai beberapa sumatif yang sudah kita isi. Nah, ini capaian kompetensi yang perlu ditingkatkan. Nah, kalau seperti ini diisi. Ya, jadi dari nilai yang sudah ada di sini tadi, ya, ini tadi nilai akhirnya saya copy misalnya. Ya, ada copy, kemudian masukkan di sini. Nah, kalau sudah ini disimpan. Nah, save saja. Nah, kalau sudah kembali ke aplikasi tadi.
Nah, kemudian dipilih ini untuk mengupload tadi yang sudah kita isi, pilih filenya. Nah, tadi yang kita simpan ya, tadi ada di download ya, di menu download. Nah, ini ada form nilai ini tadi. Pilih dan open. Nah, ini kemudian diklik tombol upload data nilai. Nah, ini yang muncul hanya 3 karena tadi yang kita copy hanya 3. Nah, ini tadi harusnya yang capaian ini tadi belum terisi, harusnya diisi juga. Ini tadi kita disimpan dulu. Nah, ini kalau disimpan agak ini larangan laporan penelitian data impor. Nah, tadi kalau berhasil 3, gagal 0, berhasil diubah. Nah, ini untuk keterangannya. Nah, kemudian coba kita cek dari ini tadi input nilai tadi ya, kelas 9, pilih IPA. Nah, ini tadi nilainya masuk otomatis ini. Nah, kemudian ini tadi harusnya ada 5 CP, tadi hanya kita isi 1, nanti kita tinggal milih ini. Ya, ini bisa pakai patokan yang ada di sini tadi. Ya, mana yang tercapai, mana yang tidak. Nah, ini aplikasi ini pakai Excel. Nah, kalau sudah, ini sudah selesai rumusnya, jadi semua siswa nanti dicentangi mana yang tercapai, mana yang tidak. Kemudian baru disimpan. Nah, itu input nilai. Nah, tadi ya, misalnya saya pilih ini karena hanya 1 ya, saya pilih 1 aja. Nah, yang tercapai kalau ada 2, 3 berarti kan nanti kita milih. Nah, ini misalnya saya simpan. Oke. Nah, kemudian berikutnya yang terakhir itu ada proses deskripsi. Nah, kita lihat di kelas 9. Pilih mapelnya apa. Nah, ini akan muncul seperti ini. Jadi capaian pemeriksaan akan terisi, menghubungkan sifat robotik pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi. Ya, kondisi yang tercapai. Kompetisi perlu ditingkatkan karena tidak kita centang, ya berarti ini akan kosong. Nah, ini untuk pengisian nilai. Ini jadi nanti ini juga bisa kita ubah ya sesuai kalau misalnya nggak cocok ya, baru disimpan. Itu untuk cara pengisian kurikulum 13 menggunakan PPA yang terbaru ya. Kemudian untuk yang Bapak Ibu guru yang diberi tugas untuk ekstra ya, maka pilih input nilai ekstrakurikuler. Pilih kelasnya, misalnya ini kelas berapa, 9. Nah, ini diisi ekstrakurikulernya. Ada menu seperti ini. Nah, ini ada menu nilai import nilai ekstrakurikuler. Nah, pilih tingkatnya. Nah, kemudian download formatnya. Nah, kita buka format yang sudah kita download tadi. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah ada muncul format import nilai ekstrakurikuler. Ada bahasa tulis. Nah, ini nilainya bisa kita pilih sangat baik,
itu berarti pilih 4, baik 3, 2 cukup, 1 kurang ya. Jadi sebaiknya kita pilih 3 atau 4, jangan diisi 2 atau 1. Kemudian deskripsinya ya, ini diisi sesuai dengan ketercapaian dari materi yang diajarkan, sesuai dengan ekstrakurikuler yang telah diajarkan selama ini. Nah, ini kalau sudah disimpan ya, disimpan sama seperti tadi caranya yang upload nilai tadi, kemudian dipilih. Nah, ini tadi yang format nilainya yang tadi yang sudah kita download tadi, nah itu di upload ya, format ekstra ini. Nah, ini diklik kemudian di open. Nah, ini tadi belum diisi, kita cancel dulu. Nah, kalau sudah nanti baru diklik tombol upload, nanti akan muncul nilai. Nah, itu cara untuk mengentry nilai e-raport menggunakan e-raport dari Direktorat SMP ya, sesuai dengan PPA tahun 2020 yang terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.